berdasarkan hasil perhitungan sampel. Jadi kita ingin mengetahui sebuah populasi, artinya mengetahui sebuah populasi, tapi kemudian data yang diambil itu hanya sampel gitu ya, hanya sebagian saja gitu kan datanya itu. Nah, tetapi kesimpulan yang diperoleh dari sampel itu menjadi kesimpulan untuk populasi, ya. Maka ini disebut dengan statistik induktif. Nah, kesimpulannya memang bisa benar atau bisa keliru ya. Nanti dilihat dari ada tidaknya kekeliruan dalam penarikan sampel. Nah, statistik induktif itu ada dua. Ada teori pendugaan, ada pengujian hipotesis. Teori pendugaan ini berarti memperkirakan gitu kan sebetulnya berapa sih nilai-nilai parameternya tersebut gitu. Tadi kan kemarin ada parameter tuh yang rata-rata, proporsi, varians gitu kan. Nah, parameternya kan itu yang ingin diduga. Ada pendugaan tunggal, ada pendugaan interval. Kalau pendugaan tunggal itu hanya satu. Jadi misalnya perkiraan rata-ratanya X-nya adalah 60, sudah saja. Itu namanya tunggal. Tapi kalau interval perkiraan rata-ratanya antara 50 sampai 60. Berarti itu interval. Jadi ada selang nilainya. Lalu ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis berarti diuji apakah betul rata-ratanya sekian, apakah betul proporsinya sekian. Itu kalau pengujian hipotesis. Nah, kita bahas pendugaan tunggal. Jadi pendugaan yang hanya menyebutkan satu nilai saja. Jadi kayak mu itu kan rata-rata penduga untuk mu-nya itu adalah rata-rata populasi. Tapi mu ini kemudian juga dengan X bar. Ya. X barnya ini ya X1 tambah X2 sampai dengan Xn. N itu banyaknya sampel. Kemudian penduga untuk varian, ini kita rumus yang kemarin ya. X1 dikurangi X bar dikuadratkan. Ini kan sigma berarti sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N-1. Ini pendugaan tunggalnya. Ini sudah kita pelajari di statistik 1. Sedangkan penduga tunggal untuk proporsi ya X dibagi dengan N. Ya, itu nggak ada masalah. Kemudian sekarang tentang pendugaan interval. Pendugaan interval ini adalah pendugaan yang dibatasi oleh dua nilai. Jadi di antara selang nilai, antara sekian sampai sekian, ada batas bawah dan ada batas atas. Nah, seberapa besar selang ini gitu ya, atau interval ini nanti dilihat berdasarkan tingkat keyakinannya. Mau menggunakan alfa 5% atau alfa 10%. Nah, interval pada pendugaan itu disebut juga interval keyakinan atau selang keyakinan. Nah, ini rumusnya. Kita pendugaan interval untuk rata-rata dulu. Untuk sampel yang besar ya, N-nya lebih besar dari 30, dengan sigmanya ini diketahui, variannya simpangan bakunya diketahui. Tenggorokannya gatal ini tuh. Tadi habis ngajar dari jam 8.15, rencananya mau dibatalin, cuman enggak lah, udah minggu kemarin udah nggak masuk. Ibu banyak minum jadi ibu tutup videonya ya.
pengambilan sampel. Kalau N-nya lebih besar dari 30, lalu pengambilan sampelnya dengan pengembalian, maka selang interval untuk mu itu antara X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N sampai dengan X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Jadi nanti kita cukup cari nilai Z alfa per 2-nya berapa, sigma per akar N-nya berapa. Nanti tinggal X bar-nya dikurangi dengan hasil perkalian yang tadi dihitung ya. Kalau pengambilan sampelnya tanpa pengembalian, nah ini rumusnya jadi nambah banyak. Ya. Jadi X bar-nya jadi mu-nya itu di antara X bar dikurangi dengan ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, ada tambahannya. Akar N besar dikurangi N kecil dibagi N besar kurangi 1. N besarnya ini, Z itu nilai angka bakunya ya gitu. Nilai peluangnya berapa gitu. Alfa itu tingkat keyakinannya berapa persen, sigma itu tadi simpangan baku, N itu banyaknya sampel. Nanti N yang besar banyaknya populasi. Lihat lagi ya. N yang besar ya banyaknya populasi. Ya, banyak populasi N. Nah, tapi kalau sampelnya kecil, Ibu lagi ikut Zoom juga ini. Udah selesai. Ini kalau N-nya kurang dari 30 dan simpangan bakunya tidak diketahui. Ya, kalau tadi menggunakan Z alfa per 2, ini menggunakan T, jadi distribusi T. Kalau tadi distribusi normal baku. Nah, simpangan bakunya ditaksir dengan S. Ya. Jadi S-nya akar 1 per N-1 sigma XI kurangi X bar kuadrat. Itu. Ya. Nanti kemudian ada pendugaan interval beda 2 rata-rata. Ini nanti dulu lah. Kemudian ada pendugaan interval proporsi. Ada yang untuk N-nya lebih dari 30, ada yang untuk N-nya kurang dari 30. Kalau yang lebih besar dari 30 nanti kita gunakan distribusi normal ya, Z. Jadi P-nya itu di antara ini X per N itu kan P nih. Nah, lalu Z alfa per 2 akar X per N, ini tuh P dikali 1 min P per N, sedangkan ini ditambah. Jadi kalau yang sebelah kiri dikurangi, yang di sebelah kanannya ditambah. Kalau N-nya kurang dari 30, yang digunakan distribusi T. Hanya beda distribusinya saja. Lalu pendugaan interval beda 2 proporsi. Lewat saja lah ya yang dua proporsi kita yang satu saja. Lalu pendugaan interval varian. Jadi sigma kuadrat itu di antara N-1 dikalikan S kuadrat dibagi, ini tuh C kuadrat A nih ya. Sampai N-1 kalikan S kuadrat, varian S-nya itu kan per C kuadrat B-nya. Nanti kita akan latihan soal. Bentar. Nah, ini soal yang kemarin jawabannya belum ke-save sama Ibu, padahal ngetiknya udah lama ya. Ini nomor 3.
144 karyawan, suatu perusahaan dipilih secara acak dan ditanya mengenai besarnya pengeluaran per bulan. Ternyata rata-rata pengeluaran per bulannya itu 2 juta rupiah. Dengan simpangan baku diketahui sebesar 600.000 rupiah. Hitung pendugaan interval rata-rata pengeluaran dengan tingkat keyakinan sebesar 90%. Nah, ya, kita coba jawab. Ya, kita ketahui berarti N-nya 144. Ibu, saya mau jalan-jalan boleh? Jalan-jalan kemana? Sana sama Apis. Jangan jauh-jauh, di sini aja mainnya. Enggak jauh-jauh, Apis. Lalu rata-ratanya 2 juta. Kemudian simpangan baku 600.000. Nah, tingkat keyakinan itu 90%. Jadi yang diketahui itu berarti N-nya 144. Kemudian rata-ratanya ya X bar berarti ini 2 juta. Kemudian simpangan bakunya 600.000. Ya. Nah, ini kan N-nya berarti lebih besar dari 30. Nah, lalu alfanya, tingkat keyakinan 90% itu 1 dikurangi alfa sama dengan 90% atau 0,9. Berarti kan alfanya 0,1. Ya kan? Ya. Alfa per 2-nya sama dengan ya 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05. Itu. Nah, ini yang diketahuinya. Ya. Kemudian kita coba hitung. Di sebelah sini nggak apa-apa lah. Tadi itu kan rumusnya kita pakai Z alfa per 2 dikali sigma per akar N ya. Ini. Nah, alfa per 2-nya 0,05. Nah, Z alfa per 2 atau Z 0,05 ini sama dengan itu kita harus cari dari tabel normal nih. Jadi kalau kemarin kita nyari angka peluangnya itu berapa, ini nyari angka yang di luarnya gitu. Jadi gimana ya? Nah, Ibu coba gambarkan dulu. Nah, kan kemarin tuh gini ya, 0,0, 0,1, ini 0,01. Nah, kemarin kan kita mencari yang ada di dalam sininya nih, berapa gitu. Nah, ini kebalikannya. Jadi di dalam sininya 0,05. Nah, angka yang di sininya nih berapa gitu. Itu ya.
0,5 tuh dari Bu cari dulu ya. Nanti dihafalkan saja, angkanya biasanya nggak jauh-jauh dari 5%, 2,5% dengan 10%. Nah, ini dari tabel kita dapatkan Z 0,05 itu adalah 1,65. Pastikan lagi benar enggak. Tabel yang kemarin masih ada enggak? Gambarnya tuh jadi gini nih, 0,05 tuh yang di ujung sininya nih ya. Nah, jadi daerah yang ininya nih, daerah yang diarsir ini 0,05, berarti nanti nyari di tabel yang 0,45. Nanti ketemu angkanya 1,65. Jadi hafalkan sajalah Z 0,05 itu 1,65. Nah, kita hitung dulu ya. Z alfa per 2-nya kan sudah diketahui 1,65. Kemudian sigma-nya itu 600.000 dibagi 600.000 dibagi berapa? Akar 144 ya, 1,65 600.000 akar 144 itu kan 12, berarti 1,65. 60 dibagi 12 itu kan 5, berarti ini 50.000. 50.000 dikali 1,65 berapa? 16,5 dikali 5. 825 ya. 825. Nolnya berapa? 82.500 ini berarti ya. Benar ya? Benar, Bu. Jadi pakainya kan mu ya. Mu-nya itu di antara X bar dikurangi ini ya 82.500 dengan X bar ditambah 82.500. Tadi itu X barnya 2 juta. Agak cukup gejolak gini ya angkanya. $82.500 mu XS. AA. Nah, maka mu-nya selang intervalnya itu di antara 2.082.500 dengan 1.970.000
17.500. Nah, ini yang dimaksud dengan selang interval keyakinan, ya. Jadi pendugaan terhadap rata-rata pengeluaran karyawannya per bulannya itu rata-ratanya itu antara 1.917.500 sampai 2.082.500. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, ini 5 orang mahasiswa FE dipilih secara acak untuk diukur tinggi badannya. Diperoleh data sebagai berikut. X1-nya, jadi ada 5 orang. Orang yang pertama itu, X itu berarti tinggi badan, ya. X-nya adalah tinggi badan. Tinggi badan orang yang pertama 160, tinggi badan orang yang keduanya 170 gitu kan, dan tinggi badan orang yang ketiga 165, tinggi badan orang keempat 175, dan tinggi badan orang yang terakhir, mahasiswa terakhir adalah 180. Jadi ini X-nya adalah tinggi badan mahasiswa. Nah, apa saja berarti yang kita ketahui? N-nya sama dengan 5, ini N-nya sedikit nih, kurang dari 0, jadi nanti nggak bisa menggunakan rumus yang pertama. Kemudian rata-ratanya belum diketahui, ya. Berarti kita harus nyari rata-ratanya dulu, X-bar-nya. X-bar-nya sigma XI per N berarti 160 tambah 170 tambah 165 tambah 175 ditambah 180. Dibagi dengan N-nya itu 5. 23 tambah 34, 57 tambah 18, 75, ya. Masa sih? Kakak Nabi. 330, 640, 330 tambah 340, 670, 670, ini 850 nih. Dibagi 5. Kalikan 2 berarti, ya. Kalikan 2, 17, 170. 170 cm, ini rata-ratanya. Nah, simpangan bakunya juga ini belum diketahui nih. Berarti kita harus cari dulu S. Cari S kuadrat dulu saja. Sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Harus dihitung satu-satu. 160 dikurangi 170 dikuadratkan ditambah ditambah 170 kurangi 170 kuadrat ditambah 165 dikurangi 170 kuadrat ditambah, ini cukup nggak nih? 175 dikurangi 170 kuadrat ditambah 180 kurangi 170 kuadrat.
per 5 dikurangi 1. Nah, 160 dikurangi 170 itu kan negatif 10. Langsung dikuadratkan bisa ya. Negatif 10 dikuadratkan itu 100. Ini mah 0. 165 dikurangi 170 itu negatif 5 dikuadratkan berarti 25. Lalu 175 kurangi 170 juga 5 dikuadratkan 25. 180 dikurangi 170 10 dikuadratkan 100 dibagi 4 sama dengan 250 dibagi 4, 125 dibagi 4 dibagi 2 berarti 62,5. Nah, yang kita perlukan itu S-nya. Berarti S-nya akar 62,5. Berapa hasilnya? Tolong hitungin. Tujuh koma lah ya. Dan ini kan di bawah 64. Belum sampai 8. 7, berapa? 7,9 Bu. 7,9. Berapa? 90. Berarti pas aja ya, 7,9 ya. Iya, Bu. Nah, apa tuh rumusnya itu? Mu X bar ditambah T alfa per 2 dikali S per akar N. Nah, kalau yang di sebelah kirinya X bar dikurangi T alfa per 2 dikali S per akar N. Nah, maka kita cari saja ya. S per akar N-nya nih berapa itu? Jadi 7,9 dibagi akar 5. Akar 5 tuh kayaknya 2,2 deh. Seingat Ibu ya. Coba dihitungin lagi. Berapa? 7,9 dibagi dengan akar 5. $3,53, Bu. 3,53. 53. Ya, Amru. Mana ini? Ini 3,53. Nah, tadi tuh tingkat keyakinannya 95% ya. 1 min alfanya 0,95. Berarti kan alfanya 0,05. Alfa per 2-nya 0,025. Nah, T alfa per 2 itu adalah T 0,025. Nabi. Nah, ini yang di sini yang hilang. Kalau udah siang udah berkeringat tangannya gini nih. Nah, ini nanti kalau dari tabel T ini bukan tabel normal ini, dia carinya tabel T, distribusi T student. Itu angkanya
2,78. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. Ya. Wah. Mu X barnya tadi ketemu 170 ya. 170 ditambah T alfa per 2-nya 2,78. S dibagi akar N-nya 3,53. Nah, ini X bar yang di sebelah sininya 170 dikurangi 2,78 dikali 3,53. Berapa? 2,78 dikali 3,53? 9,81. 9,81. Jadi mu-nya antara berapa sampai berapa nih? Kalau ini mah udah jelas 179,81. Ini berarti 160 ya. 0,19 bukan? Nah, nanti gunakan kalimat misalnya ya. Jadi pendugaan interval untuk rata-rata mahasiswa Fakultas Ekonomi gitu kan adalah antara 160,19 cm sampai 179,81 cm. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Harus buat halaman baru. Nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5 ya. Sebuah sampel acak dari produk gitu kan. Setelah diteliti ternyata ada 30 yang rusak. Ada 30 produk yang rusak. Buatlah pendugaan interval untuk proporsi dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, ini kita jawab. Apa saja yang diketahui? Ini harus dikebawahin dulu. Ya. Yang diketahui N-nya ini ada 100. Kemudian yang rusaknya, oh ini proporsinya itu proporsi barang yang rusak ya. Ini harus jelas dulu proporsinya untuk yang barang yang rusaknya atau yang bukan. Nanti Ibu nulis sambil dengerin azan ya. Jadi Ibu nggak ngomong. Ibu lagi
Ini ya, N-nya diketahui 100, X-nya itu banyak produk yang rusaknya 30, karena yang ditanyakan proporsi produk yang rusak. Kalau yang ditanyakannya proporsi produk yang bagusnya, berarti nanti X-nya itu 70. Gitu. Jadi X ini bergantung pada interval yang ditanyakan untuk proporsi yang mana. Gitu. Alfanya, ini kan tingkat keyakinannya 95%, berarti alfanya itu 5% atau 0,05. Karena di rumusnya itu alfa per 2, jadi dibagi 2, 0,05 bagi 2-nya jadi 0,025. Karena N-nya ini di atas 30, kita gunakan Z, ya, tabel yang distribusi normal baku. Jadi Z 0,025 itu adalah 1,96. Nah, ini rumus untuk mencari interval proporsi. Kita hitung dulu X dibagi N-nya ini berapa. Nanti jadi gampang. Ya. X dibagi dengan N itu kan 30 per 100. Jadi 0,3. Ya. Ini 0,3 ditambah Z alfa per 2-nya 1,96 akar ini kan 0,3, lalu 1 dikurangi 0,3 per N-nya 100, lalu ini 0,3 dikurangi 1,96 akar, nggak cukup ya, kayaknya kita ngitung aja dulu ininya. Akar
X per N itu 0,3, lalu 1 dikurangi X per N-nya 0,3, dibagi dengan 100. Ini kan akar 0,3 dikali 0,7 dibagi 100 sama dengan akar 7 kali 3 21, 0,21 berarti ya. Dibagi 100. Nah, tolong hitungin berapa ini hasilnya. 0,0021 sama dengan berapa? Nol koma 0,04 Bu. 0,04 ya. 4. Berarti P ininya 0,7 ditambah 1,96 dikali 0,04 ini 0, kok 0,7 ya? (0,3) dikurangi 1,96 0,04. Nah, 1,96 dikali 0,04 6 kali 4 42 0,0784 Bu. 6, 0 Bu, 0,07. berapa Amru? 0,0784. 0784. Ini aja ya. Iya. Nggak apa-apa. 0,3 dikurangi 0,078. Berarti P-nya itu betul 0,378. Ini 0,222 bukan? Benar ya Amru ya? Iya Bu, benar. Jadi intinya proporsi produk yang rusak itu ada di antara, ini kan kalau menggunakan persen jadinya berapa ini? Ini kan sama saja dengan 22,2% itu kan dengan 37,8%. Jadi proporsi produk yang rusak ada di antara 22,2% sampai 37,8%.
Nah, ini harus kalau memang sebuah perusahaan tahu proporsi barang yang rusaknya sekian, ini harus dimasukkan ke dalam biaya produksi ini. Ya. Jadi bisa jadi ongkosnya malah lebih mahal. Kayak model yang usaha telur kan, pasti ada telur-telur yang pecah. Nah, itu harus tahu telur yang pecahnya berapa banyak begitu. Itu masukkan ke biaya produksi. Karena kalau enggak, nanti dia kan rugi. Harus menghitung. Itu contoh yang berikutnya lagi, ini tentang yang langsung yang varian saja ya. Misalkan diketahui N-nya sama dengan 14 dan S-nya itu sama dengan 9. Buatlah pendugaan interval untuk simbolnya ada enggak ya? Sigma kuadrat dan sigma. Nah, ingat rumusnya. Kenapa Agung coret-coret? Kepencet, Bu. Maaf. Iya. Jadi kalau di rumus sigma kuadrat itu antara n-1 dikalikan S ada di antara n-1 dikali S kuadrat dibagi, nah ini C kuadrat namanya ya. Ini n-1 dikalikan S kuadrat juga. Ini C kuadrat A. Ini lupa. Dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, C kuadrat ini pakai tabelnya tabel C kuadrat namanya. Ya. Ada yang nyebutnya Chi kuadrat. Nanti kalau kalian cari di internet pakai CHI, C kuadrat. Nanti akan ketemu tabelnya. Jadi gambarnya itu kalau distribusi normal kan dia simetris ya. Kalau yang C kuadrat itu gambarnya menceng ke kiri gitu. Jadi puncak ininya ada di sebelah kiri, agak dempet ke kiri. Jadi nggak simetris. Jadi ya. Alfanya kan 5%.
Ini adalah 0,05. Nah, C kuadrat alfa nanti harus, tapi kalau angkanya segini, biasanya yang ada di soal tuh angkanya nggak jauh-jauh dari 95%, 90% gitu. Jadi harus, ya yang penting ada catatannya aja, biar nggak harus lihat tabel. Nah, C kuadrat A-nya berarti C kuadrat. Kita bagi 2 dulu ya, tetap ya. Ini harus alfa per 2 0,025. Jadi C kuadrat alfa itu ini 0,975. Ya, nanti C kuadrat B-nya C kuadrat 0,025. Jadi kalau yang tadi mah kan nilainya sama semua, misalnya Z 0,025. Jangan nangis waktunya sholat, ada waktunya sholat. Ya, main-main, jangan deket-deket aja mainnya. Ibunya lagi ngajak dulu. Main sama Arka boleh. Aduh, siapa yang nakal? Udah nanti sholat dulu. Nggak mau sama Abi. Mau sama Abi, ya udah, bisa sama kakak ada. Ya, kakak kesini nanti kakak pulang. Udah yuk, beli es krim yuk, beli es krim, Mama A, beli es krim yuk. Yuk, dibeliin es krim yuk, sama Mas yuk, dibeliin es krim. Udah, jangan nangis, udah beli es krim yuk. Ajar. Sedikit lagi selesai habis ini. Ya, ayo. Cep. Jalan-jalan kemana? Main ayunan. Siang-siang mah panas nanti sore. Udah mau om nih. Iya nanti ke kakak. Cep. Dia pada nyari Agung nih parah. Mana? Ibunya lagi sibuk yuk sama Ayu, sama A. Iya ini kakaknya udah gede tetap aja ngegodain adiknya. Iya. Nah ini nanti lihat di tabel. Ini ketemu angkanya 5. Ini nanti ketemu angkanya. Ada ayah tuh sama ayah saya udah selesai sholat. Ayahnya udah
nggak kondusif, nanti dikasih ininya aja ya. Mau ke kakak katanya ya. Ini ada mahasiswa ibu. Dia mau ikut belajar sama ibu sini. Ya udah, ini habis ini selesai nih. Iya. Udah nangis. Sebetulnya ada contoh soal satu lagi, tapi kalau sederhana lah bisa sendiri. Nanti ibu kirim hasilnya saja ya. Oh, absennya belum ya, ibu share dulu absennya. Iya nih, ibu kirim absennya di situ udah. Hop, anak soleh hop. Iya nih, ibu lagi mau kirim absen. Absen, statistika ekonomi. Ya, mau main ayunan, asal mau main ayunan. Ya. Tadi ibu Udah cap. Yuk, beli es krim yuk. Kakak mau habis. kakak mau habis ya.